Oh iya, iya. Yang pernah saya lakukan, saya membuat program Sprint Number Recognize yang terpasang di tol, pintu tol. Itu ketika dia salah mengidentifikasi itu saya capture. Gitu. Jadi ketika ada operator mengatakan oh ini salah, ya di capture hurufnya seperti apa. Nanti huruf-huruf itu dia mencoba menerjemahkan. Ketika ada huruf yang dia mulai nggak kenal karena fontnya jadi beda, ada yang miring sana, ada yang miring sini, begitu. Maka itu saya ajarkan. Tapi kadang-kadang itu saking rumitnya dia juga bingung gitu. Jadi misalkan ya angka 0 gitu, tiba-tiba di tengahnya itu ada pakunya. Dia mengidentifikasi itu jadi B. Gitu, paham ya? Gitu. Saya mencoba mengajari dia untuk ini bukan B, ini O gitu. Ini terlalu rusak ini sampai akhirnya saya nggak bisa bedakan antara O dan B gitu. Paham ya? Ya harus karena terus ya kita maklumi. Ya. Oke. Tapi kan ada bedanya tentang knowledge base sama database. Itu perbedaannya apa? Padahal kan sama-sama nanti informasinya itu berupa angka atau Gini. Kalau kita berbicara neural ya, kita belum berbicara artificial intelligence. Artificial intelligence nanti kita bicara knowledge base agak berbeda. Kalau kita berbicara database, kita bisa searching tabel per tabel. Di tabel ini seperti nama sampean, NIM-nya berapa, dan semuanya di dalam satu tabel kita bisa ngecek itu data. Tapi di neural sampean tidak bisa mengecek datanya, kecerdasannya grafik untuk cuaca yang kemarin itu disimpan di mana, nggak ada. Karena itu ketika dia masuk tiba-tiba mengubah semua angka yang ada di situ. Angka yang ada di dalam node otaknya itu diubah. Paham ya? Jadi kita tidak bisa mendeteksi ini ada di mana. Ya. Jadi kita tidak bisa ketika mesin kita, program kita salah, ya wis bubaran, ya kita nggak bisa di situ. Caranya harus cara mengetahui apakah mesin kita, bayi kita ini sehat atau tidak, ya kita ajari satu, keluarannya disuruh belajar, dari satu keluaran satu, dari dua keluaran dua, itu tidak benar. Ya, karena kita nggak bisa melihat di dalamnya itu tiba-tiba ketika kita membaca sebuah grafik, tiba-tiba angka-angka di situ berubah. Ada misalkan 10 pangkat 4 tadi ya, node jumlah sel sarafnya, itu tiba-tiba angka-angka di node-nya itu berubah. Nah ini grafik ini yang node yang mana yang berubah, nggak bisa, Pak. Jadi kita nggak bisa menilai ini blok ini blok mana ini blok tekanan kelembapan ini blok ini, nggak bisa. Tiba-tiba melebur sama dengan ingatan di dalam otak kita. sama informasinya data bisa juga kayak angka gitu kan Pak? Tapi kita bisa ngambil. Sama-sama informasinya berupa angka. Oh, kalau definisi angka ya lah, karena ini kan kita bermain digital ya. Kalau bermain digital pasti ya mau angka, mau digit dan sebagainya, penting ada sebuah bilangan digital. Ya, bilangan digitalnya sih ya. Tapi bagaimana kita bisa trace, bagaimana kita bisa misalnya database gitu ya. Database itu data perlu ditaruh gitu. Tapi ini tidak. Yang disimpan di situ adalah knowledge, adalah pengetahuan, informasi yang sudah menyebar kemana-mana. Yang maksud otak kita itu bukan data, misalkan gini. Sampean mengingat calon suami sampean atau calon istrinya gitu yang laki-laki. Sampean menyimpan di sebuah otak tertentu di sini. Aku ingin melupakannya. Ambil aja di situ. Bisa. Karena itu merata di semua sel saraf otak sampean. Ketika sampean mau melupakan dia, sampean mengingat lagi gitu kan. Kalau gitu nikmati untuk tidak dilupakan. Karena nggak bisa. Sampean, dok, saya itu ingin melupakan masa saya. Caranya gimana? Suntik yang sebelah sini, matikan di sel saraf ini. Karena ini menyimpan data itu. Nggak bisa. Paham ya? Kalau database bisa, misalkan aku sentimen sama sampai data sampai tak ambil gitu, tiba-tiba sampai nggak punya data KNS, nggak punya data memori, nggak punya data apa, bisa, paham? Kalau itu nggak bisa, itu beda. Oke, apa lagi? Ini dunia yang berbeda ya. Jangan sampai mengingat lagi tentang program struktural kemarin, program Pascal, program konvensional, karena sampai nggak akan paham apa yang dia ceritakan. Pak, kalau sejauh ini selama ini sistem cerdas yang sudah ada itu aplikasinya untuk apa, Pak? Iya. Kalian pernah main game? Iya. Pernah main game catur? Atau game apa yang pernah dipakai?
Atau nggak panik ya? Harus ya sih. Pau. SIM aja ya. Ketika dia jalan, ketika dia berinteraksi, itu kan ada sesuatu yang seakan-akan dia hidup. Oh. Itu harus intelijen. Nggak mungkin program if then. If dia begini, if dia ketemu, maka dia ngapain? Enggak. Dia berjalan sendiri. Oh. Berarti Iya. nggak bakal bisa sama. Nggak akan bisa sama. Nggak akan bisa sama. Sampai main game bola saja. Sampai pakai Indonesia, musuh sampean itu katakan aja yang juara dunia Brasil gitu ya. Sampai sekarang menang, sampai main lagi belum tentu menang. Ya, belum tentu menang. Ini wilayah sensitif. Tadi ya. Itu untuk dimatikan ya. Oke, ada sesuatu yang berbeda. Hari ini saya ingin memastikan bahwa saya paham. Ini bukan hal yang sama dengan program-program biasa. Ini hal yang berbeda. Jadi ketika saya nanti mengambil sakit, ketika saya melakukan penelitian di wilayah sensitif ini, di wilayah yang menggunakan neural fasi dan artificial intelligence, maka saya harus tahu bahwa wilayah ini loh yang saya mainkan. Ketika wilayah ini janganlah gitu. Nanti ketika saya jadi pengujinya mas sampai pasti sampai berkeringat sejagung jagung. Aduh. Pak. Yuk. Kalau misalnya suatu sistem cerdas tadi itu dikasih ada bakteri gitu Pak ya, menganalisa bakteri itu terus apa itu nggak mengalami error atau dia kan hanya menerima bakteri itu saja gitu loh, apa tidak mengalami kesalahan? Ya, kayaknya sampai sudah ingin mulai masuk ke wilayah teknis ya. Karena memang di artificial intelligence itu intinya di teknis itu konsepnya ya yang kita habis-habisan sekarang ini. Ketika sudah masuk ke wilayah hadapan saya di Bu Enda itu sudah berbicara teknis, cara programnya gimana, yes, tinggal masukkan datanya bagaimana, intinya begitu. Nah, ketika saya mau memasukkan data, ketika data itu sama, misalkan begini, ini kursi ya, saya serahkan. Saya tanya, kamu mau lagi merah? Ini kursi. Itu sama yang kemarin gitu. Enggak kan penting error, bagi dia ditelan saja nggak ada masalah. Ya, ketika ada varian baru itu membebani otak dia. Ketika sama, gitu, bagi dia nggak efek gitu. Pak, angka-angka di situ tidak akan berubah. Paham ya? Jadi kalau kita bicara neural di kasus ini, bahwa ketika angka-angka di situ tidak berubah ya nggak efek. Ini si A. General ini pacar saya. General ini loh pacarnya banyak ya. Dimasukkan begitu, maka bagi dia nggak ada masalah, paham ya? Dan tidak ada ceritanya neural itu dipersalahkan, tidak boleh. Jadi ketika neural itu ada kadang-kadang itu dosen yang mungkin tidak paham tentang konsep neural, loh kenapa kok validasinya cuma 70%? Gitu. Kenapa seperti itu? Sampai harus ikhlas. Iya itu neuralnya begitu Pak. Gitu. Sampai harus hanya bisa mengatakan oke Pak, sebenarnya mungkin yang saya ajarkan ini belum meaningful. Gitu ya. Sampai jangan ngoprek di dalamnya ada apa ini? Coba kita cek mana yang salah. Pak kita harus ikhlas bahwa di dalam kita tidak tahu apa-apa. Ini black box. Mau dibongkar apa lagi di bawah ini? Atau mau jumlah neural ditambahin atau bagaimana itu boleh. Pak. Gitu ya. Jadi saya jangan pernah memikirkan bahwa wah itu nanti kalau errornya tambah banyak ya wis. Kita nggak tahu gimana kenapa dia errornya banyak. Kita harus mencoba neural ditambahi. Dari beberapa penelitian sebelumnya kalau jumlah belajarnya itu terlalu banyak maka dia akan menjadi mulai pusing. Ditambahi jumlah neuralnya. Kalau meaningful yang diberikan misalkan seperti saya katakan tadi ya, ketika sampai mau menganalisa matahari, foto yang saya berikan itu semua foto, padahal itu kan ada foto sawah, ada foto rumah, dan sebagainya saya berikan semua. Padahal saya mau menganalisa matahari toh, gitu. Ya pasti stres ya. Nanti. Jadi kalau misalnya mau menganalisa matahari, mau menganalisa kanker, mau menganalisa penyakit tertentu, ya yang meaningful ini aja berikan. Kesalahan kita memberikan yang itu membuat dia menjadi pusing. Karena dia nanti menganalisa rumahnya, rumahnya begini ya. Ini mana matanya? Katanya dikasih rumah juga gitu. Dia jadi bingung. Pak, berikan yang meaningful. Ya.
Jangan buat dia makin pusing. Sama dengan sampai ngajari adik sampean begitu ya. Ketika ngajari tentang kursi, ini kursi, dia bingung kursi itu yang ini apa ini gitu ya. Kalau bicara kursi, bersihkan dulu ini, gitu. Kalau misalnya kita bercerita, kamu tak ajari ya, ini meja. Oh, terlalu banyak parameter yang lain. Meja yang ini. Paham ya? Berikan yang meaningful. Kalau misalnya kecerdasan buatan itu juga dipengaruhi oleh sel sarafnya, jadi 10 pangkat berapa. Kalau seandainya saya ingin bikin suatu manusia yang benar-benar cerdas seperti Asimo kayak gitu, apa kita hanya tinggal perlu menginputkan 10 pangkat berapanya itu kita masukkan supaya dia itu banyak bisa benar-benar cerdas. Kemudian kalau seandainya saya sudah melakukan seperti itu, apakah programnya itu prosesnya itu akan semakin lama? Gini, neural itu ada model-model ya. Sekarang kita bicara neural network sekarang. Neural itu berbicara memprediksi kesamaan, mencocokkan, memprediksi sebuah bentuk, melakukan generalisasi. Jadi ketika neural itu begini, neural ini kursi, ya oke ditelan, neural ini kursi. Ketika kita punya kursi yang lain, kita tanya neural ini apa? Ini kursi. Dia mau melakukan generalisasi, paham ya? Nah, terus kemudian bagaimana cara kita membuat sebuah neuralnya makin cerdas? Proses belajar dia, jadi dengan beberapa metode, ada Pohonen dan macam-macam itu mempengaruhi berapa cepat dia belajar. Ketika dia belajar kan tidak di depan banyak orang kan? Ketika dia belajar itu di laboratorium aja, gitu diajari aja, dihajar dia datang salah, ayo terus betul sampai benar semua gitu. Saya dulu ketika komputer masih 286 itu 3 hari komputer saya belajar tentang huruf toh, A, B, C sampai Z. Itu 3 hari komputernya nggak boleh mati mulai lagi gitu. Itu 3 hari. Kalau sekarang sih enggak, karena kecepatannya sudah tinggi kan, seperti itu. Jadi kita paksa model-model yang ada, kemudian kita suruh dia belajar sampai dia mengeluarkan output yang benar. Kalau dia belum mengeluarkan output yang benar, berarti dia belum benar. Ini sebenarnya kalau secara matematik mendapatkan error global. Jangan dia mencocokkan dengan ini error ini salah. Terus angka-angka di sini kan dimainkan ya. Secara matematik nanti kita filosofinya nanti saya ajarkan. Tapi secara konsep sebenarnya ketika kita kasih model, kemudian dia outputnya masih salah, dia akan terus memperbaiki angka-angka yang ada di otaknya dia, di dalam mulutnya itu supaya outputnya benar. Paham ya? Gitu. Jadi seberapa banyak sel saraf yang kita mainkan, makin banyak makin bagus. Tapi prosesor yang ada di situ nggak kuat. Ya. Jadi otak manusia itu dahsyat dan itu bekerja paralel kan. Sementara kalau misalnya robot kita tidak paralel tapi dibuat seakan-akan paralel. Karena prosesornya paling-paling 8. Gitu. Kalau otak kita itu masing-masing itu paralel, benar-benar paralel. Prosesor kita itu ya sebanyak node kita. Ya, itu luar biasa kita. Contoh. Learning mesin tadi itu bisa mempunyai perasaan, pikiran seperti manusia kalau juga punya kondisi. Iya. Jika sampai mengajarkan pada dia, ini sedih loh ya, ini grafik seperti ini sedih. Misalkan ke neural ya. Kalau ke artificial intelligence beda lagi kasusnya. Kalau misalnya kita ngajarin neural supaya tahu perasaan, saya beritahu kurva ini adalah kurva sedih, kurva ini kurva gembira, kurva ini kurva apa? Ya apapun. Kurva kata, kurva mimik wajah orang di depannya, kurva apapun. Saya kurva ada. Ketika kurva-kurva ini diberikan, kemudian dia didefinisikan. Ini kan supervise ya. Jadi si mesin tadi digurui. Ada mesin yang tidak digurui. Kami berikan aja nanti dia mengelompokkan sendiri. Paham? Tapi ada yang dipaksa, digurui. Kalau data seperti ini artinya kamu sedih. Kalau begini, ini kamu gembira. Kalau begini kamu agak melongsong, gitu. Melongsong. Nanti ketika dia ketika diuji ada kurva yang relatif berbeda, dia bisa melakukan generalisasi. Ini mesin bisa punya perasaan. Oh iya, nanti kita bahas selanjutnya pada fase pembelajaran selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Ini aneh kan?
mesin yang bisa belajar. Kenapa mesin ini bisa belajar? Karena dia mensimulasikan apa yang ada di dalam manusia. Ya, siapa yang tahu tentang manusia, maka dia akan menjadi orang yang paham ya, gitu. Kalau dulu orang berpikir tentang statistik ya, ketika berbicara otak, orang psikologi kan menganggap ini black box ya, sehingga akhirnya tidak cara ingin tahu, misalnya saya ingin tahu otak sampai, saya kasih soal, ketika ada tikus bagaimana? Oh lari, oh penakut berarti dia. itu cara kita tahu gitu ya. Tapi dengan adanya neural ini tidak. Jadi karena kita sedang membuat simulasi bagaimana sel saraf otak itu bekerja, bagaimana manusia itu berpikir menghasilkan artificial intelligence, dan bagaimana manusia itu merasa menghasilkan fasil. Ada lagi yang lain. Tiga ini yang kuat untuk sistem cerdas. Sudah clear? Sudah paham semua? Titik. Hari ini saya benar bisa memisahkan antara wilayah sensitif dan wilayah tidak sensitif, wilayah sistem cerdas dan wilayah fixed problem, wilayah programming non-linear dengan programming linear atau programming fixed problem. Saya harus tahu program di sini sulit seperti apa? Tidak ternyata. Lebih sulit di sini. Saya harus menganalisa semuanya tanpa detail menganalisa ini. Saya nggak ada kata-kata. Tapi di sini, sampai hanya tinggal mengambil model-model pembelajaran, tinggal saya serahkan pada mesin yang ada, maka dia akan melakukan. Artinya, sebenarnya ketika saya tugas akhir tentang non-linear system, sampai tidak banyak berbuat apa-apa sebenarnya. Ya, saya hanya mengumpulkan modal, gitu. Ya, kekuatan sampai hanya mengumpulkan modal itu. Saya nggak tahu ya. Ada bimbingan saya yang dia membuat sistem pakat dari teknik biomedik. Dari ini mau ketemu saya berjumpa Malaysia. Namanya lupa. Dua orang sama? Iya itu namanya. Ya yang satu namanya susah gitu ya. Fadri satunya ya. Nah itu kan membuat sebuah mesin pakat supaya ketika orang sakit tidak lagi ngobrol sama dokter, ngobrolnya sama mesin. Mesin aku ini gimana? Senang aja, nggak akan saya beritahu. Kayak simi-simi. Kayak simi-simi. Iya. Nggak pakai malu kan? Dia bercerita apa adanya. Gitu. Saya kalau tidur ngorok, oh itu tandanya. Tandanya mau mati. Misalkan gitu. Kalau sama cerita sama orang, malu kan? Sementara ketika ngobrol sama mesin, bisa. Nah dari situ nanti mesin akan menjadi seorang expert yang akan mencoba menggantikan seorang dokter, seorang pakar, dan dia akan memberikan solusi. Solusinya ya sampean tidur mengkurang saja setiap malam. Misalkan, itu adalah expert system, itu adalah bagian dari artificial intelligence. Apakah ini pakai fixed problem? Tidak. Enggak mungkin. Tidak mungkin. If-nya berapa banyak? Iya. Oke, terakhir ada pertanyaan? Rasanya sudah cukup paham tentang titik hari ini. Oh iya, oke, tolong dimatikan.